Shalom, shalom sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Budiono, dalam acara Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 11. Apa kabar anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Doa dan harapan saya, anak-anak di dalam perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita akan hari ini akan belajar tentang Home Sweet Home pada bab yang ke-11. Simak penjelasannya berikut ini. Hari ini kita akan belajar bab 10, yaitu Home Sweet Home. Nah, mari kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang benar, penjaga kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami mengundang Engkau masuk di dalam rumah tangga kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi keluarga demi keluarga. Puji syukur dan hormat untuk Allah Tritunggal. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Home Sweet Home, ini yang akan menjadi topik pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang keluarga yang nyaman. Nah, anak-anak, setiap manusia itu mempunyai pandangan masing-masing atau memiliki cara pikiran masing-masing tentang apa yang disebut sebagai keluarga ideal. Misalnya, sebagian orang beranggapan kalau keluarga ideal itu memiliki anak 2, memiliki mobil, apartemen, segala fasilitas yang ada terpenuhi, tercukupi. Maka mereka memandang itu sudah menjadi keluarga ideal. Ada pendapat lain yang dimaksud keluarga ideal itu adalah keluarga yang sederhana, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak yang dalam kehidupannya saling membantu satu sama lain dalam pekerjaan rumah. Nah, itu beberapa orang berpendapat tentang keluarga ideal. Tapi mari kita simak pelajari bersama-sama anak-anak. Apa itu keluarga ideal atau rumah ideal? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, rumah sebenarnya bukan sekedar tempat yang bernaung dari hujan dan panas terik. Namun, umumnya sebagian orang yang terlalu sibuk secara tidak langsung dapat membentuk rumah menjadi warung makan saja, atau penginapan saja. Karena kesibukan mereka hanya makan kalau sempat di rumah. Jadi kalau malam pasti pulang dan tidur. Dan kehidupannya dihabiskan di luar, mungkin dalam pekerjaan atau ke tempat lain. Nah, akibatnya setiap penghuni rumah itu tidak saling bertemu karena sibuk dengan masing-masing.
ini adalah sangat keliru anak-anak. Rumah seharusnya bertempat yang paling indah bagi penghuninya. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman di tempat lain. Jadi harus menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang kondusif. Maka rumah itu disebut sebagai home sweet home. Dan rumah harus menjadi tempat untuk saling dirindukan. Tempat yang dirindukan bagi ayah, ibu, dan juga anak-anak. Jikalau rumah tidak menjadi tempat yang nyaman, maka rumah itu tidak disebut sebagai rumah ideal. Nah, suatu gambaran anak-anak, contoh yang paling baik itu adalah keluarga Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah keluarga yang ideal. Terdiri dari Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudaranya. Mereka hidup dengan sangat sederhana. Mereka juga merayakan hari raya bersama-sama. Baik itu hari raya Pondok Daun maupun hari-hari Paskah. Mereka selalu melakukan hari raya bersama-sama. Nah, ini adalah contoh yang ideal bagi keluarga yang ideal. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya masing-masing keluarga Kristen, keluarga anak-anak dapat menghadirkan Kristus dalam kehidupannya. Dengan demikian keluarga Kristen dapat berkembang menuju kesempurnaan seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rumah seharusnya menjadi tempat rekreasi dan perteduhan. Ya, rumah seharusnya menjadi tempat rekreasi dan tempat perteduhan. Tidak dapat dipungkiri anak-anak bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan pokok akan kasih sayang. Bagi kebanyakan orang, kebutuhan ini dapat dipenuhi di dalam keluarga. Ya, relasi, fellowship antara satu dengan yang lain. Keluarga itu bisa memenuhinya. Hendaknya setiap keluarga, anggota keluarga itu merasakan kasih sayang satu dengan yang lain. Maka akan mengalami kepuasan dan ketentraman sehingga timbul perasaan nyaman tinggal di rumah. Jangan sampai rumah menjadi bagaikan penjara yang adanya hanyalah suatu pertengkaran, permusuhan, iri hati satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu harus diciptakan keluarga itu atau rumah itu menjadi tempat rekreasi, tempat untuk melepaskan penat, melepaskan dahaga, menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang menyukakan bagi anggota keluarga. Namun perkembangan zaman anak-anak begitu pesat
Sehingga pusat-pusat rekreasi di luar keluarga lebih menarik. Nah, walaupun demikian, di luar keluarga lebih menarik, alangkah baiknya jikalau itu dilakukan bersama-sama disamakan semua keluarga, ya. Sehingga di luar itu mereka tetap terjalin keharmonisan. Melihat akibat perubahan tersebut, maka keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi para anggota keluarga di dalam memilih dan menentukan jenis hiburan. Ya, harus ditentukan, harus diawasi, harus dikontrol. Itu yang kedua. Berikutnya anak-anak kita akan melihat bahwa rumah sebagai tempat berseminya iman. Nah, ini penting anak-anak ya. Rumah hendaknya menjadi tempat berseminya iman. Banyak keluarga para remaja yang saat ini mengalami masalah di mana orang tua tidak saling mengasihi, banyak timbul kekerasan dalam keluarga. Akhirnya anak-anak menimbulkan banyak perceraian. Karena itu perlu diingatkan bahwa pendidikan iman penting sekali untuk dikerjakan, untuk dilakukan di dalam keluarga. Anak-anak harus bertumbuh imannya di dalam keluarga. Nah, keluarga merupakan tempat anak-anak bertumbuh secara mental dan spiritual juga. Oleh karena itu, setiap keluarga perlu menyadari betapa pentingnya menanamkan iman tentang Allah sedini mungkin pada anak-anak, baik itu melalui proses pendidikan maupun sosialisasi. Nah, anak-anak, bagaimana caranya? Yaitu harus dibentuk suatu persekutuan. Belajar firman Tuhan paling tidak itu 10 menit ya, untuk diadakan ibadah keluarga. Anak-anak bisa memulai mengajak orang tua kalian untuk mengadakan ibadah keluarga ini yang sudah, puji Tuhan. Tapi yang belum, boleh diusulkan di dalam keluarga. Misalnya orang tua, ayah itu memimpin, besoknya ibu, besoknya kalian, adik kalian, kakak kalian, dan bisa diatur sedemikian rupa sehingga di situ tumbuhlah iman kalian. Bersemi iman itu melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui belajar firman Tuhan. Kalau memang tidak bisa berkhotbah, tidak apa-apa, baca aja renungan. Itu kan sekarang kan ada di HP kalian kan ada renungan-renungan itu. Atau kalau tidak ada, membaca Alkitab satu perikop atau satu pasal itu cukup untuk menumbuhkan iman keluarga kalian. Anak-anak, mari kita akan melihat penjelasan Alkitab. Apa sebenarnya yang Alkitab katakan? Nah, yang pertama kita akan melihat Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-24. Nah, teks ini anak-anak
mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub yang mengalami banyak sekali ketidakwajaran. Kenapa? Kalau kita lihat di awal cerita, Yakub itu menyukai Rahel dan ingin menikahinya. Tetapi pada waktu pesta pernikahan, Laban mertuanya dan juga merupakan pamannya tidak memberikan Rahel untuk menjadi istrinya, tetapi Lea kakaknya. Yusuf marah. Nah, akhirnya Laban berjanji akan memberikan Rahel apabila Yakub bekerja lagi sepadanya selama 7 tahun. Dan Yakub menyutujuinya. Sehingga cerita di dalam perjanjian lama ini, Yakub memiliki 2 istri. Dalam pernikahan itu mulai timbul masalah. Sebab Lea memiliki anak-anak, sedangkan Rahel tidak. Lalu Rahel dan Lea masing-masing memberikan budaknya untuk mendapatkan anak-anak. Namun pada akhirnya Rahel pun mendapatkan anak dari rahimnya sendiri. Keluarga seperti ini jelas tidak menjadi teladan. Tapi inilah realita hidup manusia yang berdosa, yang penuh kelemahan dan kekurangan. Nah, memang anak-anak pada zaman perjanjian lama PL memang wajar bila terjadi hal demikian. Karena waktu itu tidak ada aturan yang jelas, ditambah masih diperlukannya budaya poligami. Jika istri tidak punya anak, ia bisa memberikan budaknya untuk menikah dan dengan suaminya. Ingat anak-anak, dalam perjanjian baru Tuhan merubah poligami menjadi monogami. Ya. Di dalam perjanjian baru poligami tidak ada, hanya monogami. Nah, bila kita lihat latar belakang Yakub ini anak-anak, dapat diketahui bahwa dia juga adalah seorang yang terkenal sebagai penipu. Ia menipu ayahnya dan Esau saudaranya untuk mendapatkan hak kesulungan. Nah, kita lihat dari nas ini anak-anak, kita bisa belajar memahami bahwa adanya penipuan, usaha-usaha yang tidak sehat untuk memuaskan keinginan diri dan mendapatkan hak-hak yang bukan haknya. Hal ini dapat menimbulkan suasana yang buruk dalam keluarga dan mempengaruhi relasi-relasi yang dibangun dengan orang lain. Akhirnya, suasana keluarga menjadi tidak menyenangkan atau tidak indah. Ini contoh yang tidak baik anak-anak. Tapi kita akan lihat contoh yang baik. Kita bisa belajar dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Nah, teks di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima ini mengisahkan tentang kehidupan Timotius yang telah dididik sesuai dengan dasar-dasar Alkitabiah sejak masa kanak-kanak anak-anak. Berbicara tentang Timotius, kita tidak bisa terlepas dari didikan yang diterimanya. Timotius yang masih muda bisa dapat menjadi pemimpin, bahkan menjadi perintis pekerja, pekabar Injil, serta pemikir Kristen. Itu karena didikan yang diterimanya. Paulus, rasul yang besar dan terkenal, bahkan menyebutnya sebagai satu-satunya orang yang sehati dan sepikir.
dan yang tidak mencari kepentingannya sendiri melainkan kepentingan Kristus. Kita bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat 20. Namun Timotius berasal dari kata Yunani yakni Timoteo, artinya menghargai Allah ya. Ini namanya sangat indah sekali anak-anak ya. Namanya dari bahasa Yunaninya itu Timoteo, artinya menghargai Allah, takut akan Tuhan. Nah, Timotius adalah putra seorang perempuan Yahudi beragama Kristen bernama siapa? Eunike. Ya, Eunike. Yang bersuami seorang Yunani. Ya, Timotius dididik secara luar biasa ya, secara agamawi ya, sehingga menjadi anak yang luar biasa. Satu contoh kehidupan keluarga Kristen ini yang sungguh penting untuk diteladani oleh kita semua. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak bisa untuk selanjutnya anak-anak bisa melihat di deskripsi itu Bapak sudah tuliskan tentang bagaimana apa itu, atau lebih tepatnya anak-anak bisa memperdalam materi ini melalui mengerjakan tugas-tugas yang Bapak tulis di deskripsi. Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau menjadikan keluarga untuk menjadikan kami keluarga yang ideal, yang cinta akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami untuk bertumbuh hidup di dalam keluarga bersama orang tuanya dengan takut akan Tuhan. Dalam Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Amin.